maka sesungguhnya telah masuk orang yang mulia ke rumah antum. Ya salah. Ya enggak, Pak? Jadi jangan, waduh, abah datang gempa nih. Rumah antum girang tuh. Rumah antum seneng tuh. Yang masuk bukan orang sembarangan. Nah, kalau yang masuk rese mah wah itu kesal tuh rumah gitu ya. Jadi Uhud itu senang, Uhud itu gempa, Uhud itu goyang karena saking gembira menyambut Rasulullah dan para sahabat. Seperti itu. Awas mobil jangan goyang-goyangin tadi. Kenapa nih mobil goyang? Saking senangnya sama Abah. Padahal didorong ada di belakang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man dhanna bil mali. Siapa yang takut kalau berinfak itu mikir-mikir, kata Rasulullah. Man dhanna bil mali ayyan fa'ahu, barang siapa yang kalau sedekah itu mikir-mikir. Wahabal laila ayyukabidahu, kalau malam susah bangun untuk tahajud. Wa khafal adu wa ayyujahidahu, kalau diajak jihad pengecut. 3 nih. Ini kayaknya kita semua nih. Saya ulangi nih. Barang siapa di antara kalian yang kalau disuruh sedekah bakilnya, takut nggak balik modalnya luar biasa, kita nggak? Kita. Kita kan juta sawab, jangan sawab bening dah. Biar kita berubah nih. Barang siapa yang kalau disuruh sedekah alasannya banyak banget. Wahabal laila ayyukabidahu, kalau disuruh bangun malam susahnya luar biasa. Kita bukan? Wa khafal adu wa ayyujahidahu, kalau disuruh jihad, waduh, yang tuaan dulu dah. Yang tuaan, kata yang tuaan, yang mudaan. Kita belakangan. Kita bukan? Kita fal yukthir min subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah banyak-banyakin baca subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar aja udah. Jadi kita Allah Islam itu saya baca hadis ini, ya Allah baik banget, ya Allah kita punya Tuhan. Iya. Sedekah. Aduh, anak iya. Tahajud, aduh badan meretap, iya. Jihad. Wah. Apalagi jihad. Terus bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha, itu sebanding. Masya Allah, sebanding itu. Udah. Ini nggak dibaca juga, udah nggak ada lagi hadisnya, nggak ada. Jadi ada lagi diskon, nggak ada. Jadi kalau ada nanya lagi, ada lagi Pak Ustadz diskonnya, tak ada, nggak ada lagi udah. Ini udah parah banget loh. Sedekah pelit, bangun malam susah, diajak jihad, ogah. Udah banyak baca kalimat subhanallah. Ada lagi yang lain, nggak ada udah parah ente udah. Udah parah kuadrat udah. Kenapa? Fa innahunna, sesungguhnya keempat kalimat tersebut muqaddimatun, itu akan mendahului, wa mujannabatun, akan menjauhkan, wa muaqibat, akan menjaga orang pembacanya dari api neraka. Wa hunnal baqiyatus shalihat, kalimat itulah yang disebut dengan al baqiyatus shalihat. Ya, jadi ya udahlah, perbanyak membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Terakhir, wa kana ba'dus salafi, bahwasannya sebagian orang-orang salafus saleh terdahulu, idza sami'a, apabila mendengar as-sa'ila, tukang minta-minta, yaqulu, berkata, man yuqridullaha qardan hasana. Orang minta-minta zaman dulu tuh keren ya. Jadi orang minta-minta zaman salafus soleh terdahulu itu bahasanya Pak. Kalau kita kan Pak minta gitu ya. Kalau orang dulu mah enggak. Pakai ayat. Man yuqridullaha qardan hasana. Siapakah di antara kalian yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Waduh, bahasanya keren. Boleh kita pakai. Jadi begitu kita punya duit, man yuqridullaha qardan hasan. Emang punya duit nih. Apal. Itu surah Al-Baqarah ayat 245. Man yuqridullaha qardan hasana. Ayat lengkapnya, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Jadi kalau orang-orang soleh terdahulu, ketika ada minta-minta yang mengatakan man yuqridullaha qardan hasana, orang-orang yang miskin saat itu buru-buru mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena kan tadi sebanding dengan apa? Sedekah kan? Gitu. Wah.
Jadi dalil pelitnya makin keluar lagi nih Mbak nih. Ntar belum saya kepretin Mbak. Belum, ini saya pancing dulu biar seneng yang pelit-pelit nih biarin. Jadi orang minta-minta soleh dulu, bahasanya man yuqridullaha qardan hasana, yang enggak sedekah buru-buru membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Huwal qardul hasan, itulah peminjaman yang baik. Yo, dijawabnya gitu. Huwal qardul hasan. Saya cuma bisa ngasih ini doang. Memang dalam hadis Muslim dijelaskan fakullu tasbihatin shadaqah. Ucapan tasbih ini subhanallah sedekah itu. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Tahmid alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Tahlil yang kita baca sedekah. Wa takbiratin shadaqah. Ucapan Allahu akbar sedekah. Nah, makanya ketika ada orang minta-minta subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wah tenang dah. Saya habis ngaji, dalil kuat nih. Rawahu Muslim. Waduh, Muslim dibawa-bawa. Rawahu Muslim. Kenapa? Memang betul. Saya baca ini di Syarah Ratib Al-Atas. Yang satu lagi, yang sebelah lagi, Syarah Ratib Al-Atas. Wal faqiru yanubu minhu at-tasbih wa ghairuhu minal adhkar manabus shadaqati minal ghani. Dalam Syarah Ratib Al-Atas, kalimat al-baqiyatu sholihat bagi orang miskin kedudukannya sama seperti sedekahnya orang kaya. Saya baca nih keterangannya, ini enak banget ya. Saya bilang kan gini, kalau setiap ada orang minta-minta kita pelit ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha, kok enak banget. Saya baca, saya cari, saya nggak puas. Pasti ada sesuatu yang perlu penambahan ini. Ternyata ketemu di Ratib Al-Atas. Kedudukan orang miskin membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sama seperti orang kaya ketika bersedekah. Jadi kalau orang kaya sedekahnya pakai apa? Pakai duit. Orang miskin kan nggak punya, maka dia baca bacaan tadi, maka itu sama udah. Gitu. Seperti itu. Makanya kata dalam Syarah Ratib, pikirin syariat itu rahasianya, jangan ambil cangkangnya aja katanya. Mentang-mentang ini kamu harus cerdas. Ini cari buka aja kitab Syarah Ratib Al-Atas. Bilang begitu. Mau kaya apa miskin? Nah, tambah lagi dalilnya makin kuat, Mbak. Apa dalilnya? Orang-orang miskin nih. Lau sadaqas sa'ilu. Apabila yang diminta oleh si peminta, apabila ada tukang minta-minta itu minta, kan Pak makan Pak, belum makan Pak. Ternyata apa yang dia ucapkan itu benar. Memang dia minta itu buat apa? Buat makan. Ma'aflaha man raddah. Maka orang yang tidak memberi sedekah itu dia termasuk orang celaka. Wah, orang miskin kan makin dengerin ini hadis makin kencang ini dalil nih. Tadi rawahu Muslim. Sekarang ini nih. Walaupun hadisnya dhaif tapi kan li fadhailil a'mal boleh. Ya. Jadi kalau ada orang minta-minta, kemudian apa yang dia minta itu memang betul, nyata gitu. Buat keperluannya dia. Kemudian kita mohon maaf Pak, sedangkan kita punya. Lah, itu kita nggak beruntung gitu. Kalau nggak beruntung berarti apa? Celaka dong. Rugi dong kita. Nah. Saking mengamalkannya hadis ini orang salafus saleh dahulu ketika man yuqridullaha qardan hasana. Ini kalau mereka tuh macam-macam tingkatannya, ada yang membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Ada yang keluar membawa jarum. Nemuin. Kemudian mengatakan hal pisau bika min ghiyar, fulan, saya kalau uang nggak punya, mungkin baju kamu bolong, sini saya jahitin. Masya Allah. Tuh dulu tuh. Ini mah orang tukang minta-minta pakainya compang-camping, kesian ya. Udah kesian doang. Itu zaman dulu mah, fulan, barangkali baju kamu bolong, sini saya jahitin. Itu orang dulu tuh, Masya Allah. Kenapa? Sebab mereka takut termasuk golongan orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam surah Ad-Duha ayat 10. Fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang meminta-minta, jangan sekali-kali kamu membentaknya, mengusirnya. Takut, pulang saya cuma punya jarum doang, sini saya jahitin. Gitu tuh. Kita kan sedekah tuh sering gitu ya, buruk sangka. Datang nih. Kayaknya dia pakai mabuk nih. Belum apa-apa udah kayak mabuk. Bener nggak? Ini orang masih muda ini. Kenapa minta-minta ini? Ngasih. Enggak. Kebayang nggak di sini? Ada orang minta-minta. Pak, buat makan Pak.
kayaknya nggak buat makan deh, gitu kan. Ternyata itu orang yang minta-minta mati kena lapar. Apa yang akan kita jawab nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau ngomong apa? Kita ngomong, saya pikir bohong-bohongan ya Allah. Bohong-bohongan bagaimana, orang udah pucat begitu. Bohong-bohongan. Jangan begitu. Yang kedua, biasakan dari sekarang. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang meminta-minta, sebelum dia mengucapkan terima kasih, kita dulu yang mengucapkan terima kasih. Sebab hakikatnya saat itu Allah gerakkan dia datang ke kita agar kita berbuat baik hari itu untuk sedekah. Kalau misalkan Allah nggak gerakkan, bisa aja ke tetangga kita. Kalau Allah nggak gerakkan itu orang, bisa jadi ke orang lain. Kenapa kok ke kita? Sebab Allah menginginkan saat itu Allah memberikan taufiknya, petunjuknya kepada kita agar saat itu kita bisa mengeluarkan harta kita untuk bersedekah. Paham? Jadi jangan terima makasih nih, orang yang ngasih nih, makasih. Salah itu, aduh. Sebelum dia ngomong makasih ya. Boleh tanya, ini tradisi orang Betawi bagus, Mbak. Orang Betawi banget. Makasih ya, maafin ya. Ini nih dua nih, orang Betawi ini. Padahal nggak ngapa-ngapain, salah apaan? Orang Betawi ngomong gitu, makasih ya, maafin ya. Padahal baru ketemu udah minta maaf. Lebaran mulu, oh cakep itu. Karena kan bisa jadi mungkin anggota tubuh kita yang kurang apa, kayak gitu. Terus kalau misalkan minjemin, itu kita belum apa-apa udah nanyain kapan ganti. Pak, minjemin belum. Saya bingung kadang-kadang, minjemin belum udah nanya kapan gantinya. Bener nggak? Orang datang nih kayak kita, Kang, ada uang nggak? Anak lagi butuh banget nih, berapa duit? 1 juta. Ntar rencananya gantinya kapan? Belum megang itu orang. Bener nggak? Belum dikasih, udah nanyain kapan ganti, kan orang makin pusing. Akhirnya dia jawab besok. Ya karena antum nanya sih. Coba kalau nggak usah ditanya, udah antum santai aja dulu. Barangkali ini antum sangat perlu banget, genting banget. Selapang-lapangnya antum dah. Itu kayak begitu itu kudunya. Ini bukan kapan antum mau ganti? Motor taruh sini buat jaminan. Allah, jangan ya. Kalau nih saran saya, ini biasa saya praktekkan dan keluarga saya. Kalau minjemin kita jadi berat, dia datang nih, minjem ya 1 juta. Kita ngelihat ini potongan modelnya, ini memang modelnya begini nih. Seminggu bisa setahun ini. Udah, kitanya kuku lutus Sunda lagi. Apa namanya? Gegeremet hati. Ini mah nggak bakal dibalikin. Udah gak usah minjemin, ngasih 50 kek, aneh minjemin nggak punya. Kalau minjem 1 juta aneh nggak punya. Tapi buat ngasih mah ada nih dikit nih. Ya mudah-mudahan Allah kasih lewat jalan yang mana kayak dah. Tuh mendingan tuh gitu tuh. Ente mah minjem duit mulu. Dengerin nanti anak khutbah nih. Orang dikhutbahin. Orang lagi pengen minjem duit. Dikhutbahin, diceramahin, nggak nyambung otaknya. Aduh, jangan. Kan madamal abdu fi auni akhi, madamallahu fi auni al-abdi, madamal abdu bi, serupa tuh hadisnya. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesamanya. Ingat, Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudara. Kapan ganti? Itu nolong. Ngebebanin itu malah ngebebanin. Tapi yang terakhir, tapi uniknya, tadi kan udah dalilnya dia. Kalau orang minta-minta, kemudian dia punya, dia nggak ngasih, maka dia termasuk orang yang celaka. Hei orang-orang yang sering minta-minta, jangan dalil itu yang dipakai. Jangan dalil itu yang suka-suka nyapir. Jangan dalil itu yang Anda pakai. Kenapa? Berarti Anda tidak menyayangi saudara Anda sesama muslim. Kenapa? Orang-orang miskin dulu, walaupun mereka sangat butuh sebutuh-butuhnya, mereka pantrang minta ke orang lain. Kenapa? Akhafu ayarudduni fala yuplihu. Aku takut mereka tidak memberikan sedekah kepadaku, dan saudaraku ini termasuk orang yang celaka di sisi Allah. Aku nggak mau mereka celaka. Tuh. Jadi adil ya. Orang yang zaman salafus soleh dulu yang minta kalau memang benar udah terpaksa, semampunya mereka berikan. Karena mengamalkan hadis-hadis tadi kan, celaan-celaan tadi. Wa masaila fala tanhar. Tapi orang-orang miskin dahulu
berusaha mati-matian tidak minta, tidak mengulurkan tangan kepada orang lain karena khawatir saudaranya nanti celaka gara-gara dia. Ini kan luar biasa. Yang ini kan kaya, yang kaya kemana, yang miskin kemana? Yang miskin ini nih, ente, Allah, ente gak ngaji sih, wallah. Yang kaya bodoh amatan, gua sebel didalilin melulu. Akhirnya nggak ada titik temu nih. Jadi yang miskin jangan minta, tapi yang kaya kudu ngerti, gitu ya. Paham? Paham. Jadi begitu besarnya keutamaan membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala. Man fataha ala nafsihi baba mas'alatin, barang siapa di antara kalian yang sengaja meminta-minta di luar kebutuhan. Saya ulangi. Barang siapa yang di antara kalian meminta-minta di luar kebutuhan, fatahallahu alaihi sab'ina baba faqrin. Allah buka bagi itu orang yang minta-minta 70 pintu kefakiran. Berapa pintu? 1 pintu aja udah ribet. Miskin sekali aja udah ribet. 70 dibuka sama Allah. Tuh, semakin susah. Jadi minta itu bukannya semakin berhasil, tapi minta itu hakikatnya semakin miskin. Semakin miskinkan oleh Allah, semakin miskinkan lagi oleh Allah. Udah jangan bergantung sama manusia, udah capek bergantung sama manusia. Ya udah, ente datang ke rumahnya seminggu lagi. Wah, itu gak tidur itu. Seminggu lagi dapat rezeki, seminggu lagi dapat rezeki. Ternyata yang dijanjiin kecewa nggak? Jangan. Mendingan kita gantungin kepada Allah. Kalau kita menggantungkan kepada Allah, nggak ada pernah kecewanya. Insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ditutup doa oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pengajian kita dengan kita baca zikir. Mudah-mudahan keluar dari sini kita diampuni kepada saudara kita dan dosa kedua orang tua kita, dan diselamatkan kita dunia wal akhirah, dijadikan anak-anak kita yang soleh. Abdul Maqbul Tuhan wa Nabi min qabli la Allah